Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah, paling tidak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ceramahnya saya awali dengan kisah kenyataan. Beberapa kira-kira seminggu yang lalu, satu pekan yang lalu, ada seorang ibu konsultasi membawa anaknya. Anaknya berumur 20 tahun. Anaknya berumur 20 tahun. Sudah kuliah semester keempat. Semester pertama IPK-nya 3,8, berarti hebat IPK-nya. Semester kedua IPK-nya 1, anjlok. Semester ketiga IPK-nya 0. Semester keempat IPK-nya 0. Baru ketahuan yang menemukan kakaknya, kalau kuliah 4 semester ini yang bagus hanya semester pertama. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, langsung saya tuduh anak ini. Langsung saya tuduh penyebabnya. Karena asalnya pintar, berkurang, habis. Langsung saya tuduh berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran surat yang ke-35, surat Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu baca Al-Quran, sholatnya tidak bolong-bolong. Kalau orang yang punya penghasilan selalu berinfak, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka mengharap perdagangannya tidak akan rugi. Tapi kalau bagi masih siswa-mahasiswa, infaknya diganti dengan banyak zikir, banyak istighfar. Anak ini sudah rugi. Langsung saya tuduh.
kamu jarang membaca Al-Quran atau sama sekali tidak baca Al-Quran, dan kamu sudah sholatnya bolong-bolong atau mungkin tidak sholat, apalagi kamu tidak berzikir. Ibunya langsung ngomong ke saya, "Kada baik." Gitu. Kenapa? Anak ini saya masukkan waktu di SDIT, yaitu SD Islam Terpadu. Pendidikannya, agamanya bagus dan banyak menghafal Al-Quran. Kemudian waktu di SMP sama SMP IT, SMP Islam Terpadu, sehingga hafalan Al-Qur'annya banyak gitu. Lalu saya tanya, waktu SD tidurnya kumpul dengan orang tua? Iya. Waktu SMP? Iya. Waktu SLTA? Oh iya, gitu. Waktu kuliah, gitu. Nah, kuliah sudah pindah. Ya, sudah pindah kota gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, langsung saya tanya kepada anaknya, ya, kamu waktu di SLTA itu kumpul dengan mama dengan abah? Iya. Selalu baca Al-Quran? Nggih. Selalu sholat? Nggih, gitu. Kemudian waktu jadi mahasiswa, kamu waktu jadi mahasiswa semester pertama masih ingat baca Al-Quran? Nggih. Masih sholat? Nggih, gitu, semester pertama. Setelah kamu semester kedua, kamu langsung HP terus, main HP gitu. Kamu main HP? Nggih. Sehingga tidurnya malam? Nggih. Sholat subuhnya ketinggalan? Nggih, gitu. Karena kenyamanan main di HP itu, semester ketiga dan semester keempat sudah kuliahnya tidak karu-karuan. Orang tuanya hanya tahu. Kemudian saya tunjukkan, kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian saya tunjukkan di dalam Al-Quran surat yang ke-18, itu surat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami Allah memberitahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Ya, ini paling rugi. Kenapa? Karena dia hanya sibuk main HP. Di ayat berikutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Anak ini baru belajar main HP ini setelah karena tidak terkontrol oleh orang tuanya, kecanduan HP ini waktu kuliah, pas di semester kedua. Dia merasa di HP itu bisa mengaplikasikan yang macam-macam itu, merasa paling bagus, persis seperti ayat ini. Dia menyangka aku telah berbuat sebaik-baiknya. Katanya Allah di ayat berikutnya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Mereka itu
adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak mempercayai pertemuannya dengan Allah nantinya di yaumil kiamah. Yang seharusnya anak ini biasa baca Al-Quran lalu tidak baca, maka dia mengingkari ayat-ayat Allah. Dan biasanya sholat tidak sholat, maka dia mengingkari pertemuannya dengan Allah. Maka katanya Allah, maka sia-sia amal mereka itu, dan kami tidak akan memberikan pertimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Kemudian di ayat 106 yaitu dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattahadu wa rusuli huswa. Demikianlah balasannya mereka, itu adalah neraka jahanam karena keingkaran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah sebagai permainan, sebagai bahan olok-olok. Di dunia kamu sudah gagal, nanti lanjutkan saja seperti itu. Kamu akan direndam nanti. Langsung diambil HP-nya lalu dibantingnya, gara-gara ini aku, gitu. Jadi anak itu langsung merasa setelah melihat ayat itu, saya suruh baca sendiri ayatnya, kemudian saya jelaskan. Main HP yang tidak ada gunanya, ini ayatnya, nanti akan direndam di dalam neraka. Itu. Akhirnya saya beritahu caranya bagaimana memperbaiki, dan mereka harus mengulang lagi kuliahnya. Jangan sampai nantinya orang ini gagal di dunia, direndam di akhirat. 2 hari kemudian, kalau tadi anak perempuan, yang tadi itu anak perempuan, 2 hari kemudian ada seorang ibu membawa anak laki-laki yang baru masuk ke SLTA, baru masuk. Sekalinya anaknya tidak mau sekolah, padahal di SLTA saja anaknya tidak mau sekolah. Akhirnya dibujuk, dibawa kepada saya. Saya utarakan seperti tadi, ya, seperti tadi. Jadi anaknya ini hanya main HP, tapi karena dia tidak masuk sekolah, mungkin lebih parah lagi. Kemudian saya tanya, apa yang kamu lakukan? Kok sampai tidak mau sekolah? Sekalinya anak ini sudah kecanduan nonton film porno. Anak baru umur 15 mau ke 16 tahun sudah nonton film porno. Saya bilang, kamu di samping melakukan perbuatan yang sia-sia, kamu melakukan dosa yang besar. Kemudian saya tunjukkan ayatnya kepada anak itu. Jadi kalau konsultasi ke saya cek di dalam Al-Quran, lalu bagaimana kata Al-Quran terhadap perbuatannya, kemudian saya tunjukkan biar dia baca sendiri. Biasanya kalau baca sendiri, jangan berdusta, ini Al-Quran.
Beda kalau aku yang nyampaikan, mungkin kamu menuduh aku dusta, tapi kalau ini kamu tidak bisa dusta. Kemudian saya tunjukkan kepada anak itu, yaitu Al-Quran surat yang ke-17 ayat 32. Ya, saya tunjukkan. Kemudian dia baca ayatnya. Bunyi ayatnya, biasanya saya membacakan ayatnya dulu, saya yang bacakan ayatnya. Saya khawatir anaknya itu tidak bisa baca Al-Quran, atau baca Al-Qurannya nyanyak-nyunyuk. Supaya tidak malu, saya baca ayat Al-Qurannya, dia suruh perhatikan, kemudian baca artinya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Tuh. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan sesuatu yang hina, sesuatu yang pekerjaan yang paling buruk gitu. Jadi menonton film porno itu sama dia telah melakukan perbuatan yang keji, dan itulah jalan yang paling buruk. Ingat, kalau pas nonton itu ini ayatnya gitu. Ini ayatnya. Kemudian pelan-pelan saya beritahu kepada anaknya jalan keluarnya. Nanti jalan keluarnya di sesudah ini. 3 orang. Keesokan harinya ada lagi yang datang. Kalau ini yang datang anak jauh, ini diperkirakan kalau dari Banjarmasin sekitar Parak 100 kilo. Dibawa oleh bapaknya dan dibawa oleh ibunya. Dan anak ini belum ditanya, dia sudah ngomong berdahulu. Sudah ngomong. Karena anak ini menyesal lebih dahulu. Anak ini, Pak, laki-laki, ulun biasa melakukan dalam ini, dia kelas 2 SLTA itu. Jadi mulai masuk di SLTA itu sudah biasa onani. Sudah biasa onani. Saya kejar itu. Ternyata kadang-kadang sehari bisa 2 kali. Tahu-tahu dia sangat sadar, aku ini melakukan dosa besar. Ngomong sendiri, saya melakukan dosa besar. Makanya saya ingin memperbaiki diri. Kemudian saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa yang menyebabkannya? Ternyata yang menyebabkannya sama tontonan porno. Bapak dan saudara sekalian, ini seminggu berturut-turut. Oleh sebab itu ini perlu perhatian kita semua. Kemudian perbuatan Anda yang paling berbahaya yaitu yang nomor 2, karena menonton film porno. Saya tunjukkan ayatnya juga, ayat yang tadi, wala taqrabuz zina itu. Karena nonton seperti itu, ini kalau dilanjutkan, kamu nantinya tidak berguna hidup di dunia sampai di akhirat gitu.
Lalu kalau umpamanya yang tadi, yang onaninya, saya bilang kalau onani ini ulama ada dua pendapat. Kalau memang orang ini nafsunya besar, tidak bisa dihindari, kalau memang spermanya harus keluar, ada yang membolehkan, ya, daripada nantinya melakukan perbuatan zina. Jadi ada yang membolehkan. Tapi ada ulama tetap tidak membolehkan. Jalan keluarnya ialah olahraga, banyak olahraga, sehingga nantinya sampai di rumah kecapean guring, dan penyaluran spermanya keluar itu lewat mimpi, ya, lewat mimpi. Kemudian itu jalan keluar yang ini, yang melakukan onani itu. Kemudian yang berikutnya yaitu perbuatan yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lalu tugas siapa? Padahal pian, kalau yang sudah tua-tua ini punya cucu, yang sudah remaja, yang sudah tua-tua. Kalau yang hanom-hanom itu punya anak remaja, dan rata-rata main game. Anak yang tadi, yang onani itu, main gamenya tidak terlalu. Saya bisa ngecek orang yang kecanduan game, orang yang kecanduan game itu, kalau orangnya penyarikan, karena game itu bisa membuat orang bisa penyarikan, itu nantinya yang rusak otak sebelah kanan, otak kanannya. Yang rusak adalah sistem lembiknya rusak, dan ngeceknya di bau sebelah kiri, dipicit sedikit saja sudah berteriak kesakitan. Tetapi yang kedua, kalau orang suka main game itu sampai berlebihan, orangnya sering berdusta. Kalau sering berdusta, maka di neokorteksnya yang nanti bermasalah, otak sebelah kirinya itu, otak ingatannya. Kemudian kalau ditekan di sininya, dia mesti sakit, dan sakitnya bukan main. Jadi saya mudah ngeceknya, ini bujur, ini main. Bisa juga orang yang sering main itu, kalau kelewatan lagi, parah lagi, maka otak bagian tengah, otak tengah itu tidak ada, yang ada di bagian tengah, yaitu di belakang jidat, di belakang dahi, sejajar dengan pelipis. Di situ ada titik, yaitu lobus temporalis. Di lobus temporalisnya itu nanti rusak itu. Ngeceknya mudah, ngeceknya pas, karena lobus temporalis ini hubungannya ke jantung ini. Maka kalau itu bermasalah, maka ditekan di belakang yang di belakang, di punggungnya, di belakang, pas di dekat jantung itu, yang lurus dengan jantung, kalau dipijat sakit. Yang mengatakan itu bukan saya, tapi dalam Al-Quran ada surat yang ke-94 ayat 1 sampai 3. Jadi mudah ngeceknya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu anak yang main game, lebih-lebih kalau yang main game sudah diajari game anaknya pas sebelum umur 2 tahun, wah itu parahnya luar biasa nantinya.
Karena supaya anaknya tidak rewel, diberi mainan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu tugas orang tua, tugas ibu, tugas bapak, tugas nenek, tugas kai memperhatikan generasi muda ini. Kalau memang anak main gini, itu jangan terlalu lama, baiknya dibatasi, atau kalau sudah tidak bisa dicegah, memang harus konsultasi. Dan di Banjarmasin yang bisa konsultasi khusus semen ini, teman-teman saya yang lain tidak ada. Teman-teman saya lain disuruh ngecek, tidak bisa. Jadi bisa konsultasi kepada saya. Dan yang konsultasi seperti ini sudah sangat banyak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, caranya supaya anak ini sadar, cara yang pertama adalah bagi si anak, ayatnya dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat 135 136. Saya bacakan ayatnya, atau kalau yang bisa baca ayatnya saya suruh baca dan baca artinya. Ayatnya disebutkan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang terlanjur melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya sendiri, Allah yang beritahu caranya. Maka yang pertama, hendaklah dia banyak zikir kepada Allah. Allah yang beritahu, zikir yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, kepada anak itu. Tapi harus ditunjukkan ayatnya biar anaknya percaya. Surat yang ketiga ayat 135 136 disuruh banyak zikir. Kemudian yang kedua disuruh banyak istighfar. Istighfarnya boleh yang pendek, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Memang kayak itu petunjuknya. Jadi disuruh istighfar, kemudian sesudah beristighfar, wa dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu fahum ya'lamun. Siapa lagi yang bisa mengampuni kalau tidak Allah? Harus banyak istighfar. Kemudian setelah itu yang terakhir, jangan mengulangi lagi, disuruh bertobat. Allah yang memberitahu caranya. Yang pertama disuruh banyak zikir, yang kedua disuruh banyak istighfar, yang ketiga disuruh bertaubat. Kalau bisa melakukan tiga ini, maka hadiahnya yaitu ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul
amilin. Balasannya bagi mereka adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai abadi di sana. Itulah sebaik pahala bagi orang yang beramal. Jadi kepada orang tuanya, bimbing anak ini mengerjakan 3 tersebut. Caranya latihannya, istighfarnya itu dilakukan terus menerus. Usahakan 8 hari dulu. 8 hari. Kenapa kok 8 hari? Karena sehari itu 5 waktu. Kalau 8 hari berarti 40 waktu. Sedangkan ingat kepada Allah itu di samping zikir, wala zikrullahi akbar. Zikir yang tertinggi adalah salat. Kemudian suruh banyak istighfar. Kalau bisa melakukan sampai 8 hari, dilanjutkan sampai 28 hari. Kenapa kok 28 hari? Karena fenomena alam yang diciptakan oleh Allah itu, perubahan seseorang dari yang jelek kepada yang baik, perubahannya itu paling cepat, perubahannya sekalipun sedikit paling cepat 28 hari. Makanan yang kita makan hari ini ampasnya dibuang, lalu sarinya menjadi darah, daging, tulang dan sebagainya, dan diganti kembali setelah 28 hari. Playover yang kuat itu, yang dari beton playover itu, kalau membangun playover itu betonnya harus 28 hari boleh dilewati kendaraan. Kalau sebelum itu nantinya akan pecah. Demikian juga ibu-ibu datang bulan itu pergantiannya juga 28 hari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jaga 28 hari. Kalau bagus nanti dilanjutkan sampai 120 hari. 120 hari ini dalam Al-Quran, apabila janin umurnya 120 hari, wa nafakhtu fihi mir ruhihi, janin itu menjadi manusia yang lengkap setelah ditiupkan rohnya, dan ditiupkan rohnya itu 120 hari. Dan ternyata perubahan seseorang akan menjadi mantap nantinya kalau sekitar 120 hari. Jadi memang dijaga terus selama 4 bulan ini, terus dijaga. Insya Allah hasilnya akan luar biasa. Insya Allah hasilnya luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya ambil analogi. Ada seorang bapak konsultasi, yaitu umurnya sudah 63 tahun. Bapak ini aktif di JK, di jamaah keliling, ya, di jamaah keliling. Itu saya tahu karena kalau ke Masjid Ar-Rahim itu, kalau pas yang menyampaikan itu adalah penceramah tertentu, dia mesti hadir. Tahu-tahu orang ini stres kelas berat, yaitu yang stresnya itu stadium 4, stresnya itu sudah mendatangi 4 psikiater di Banjarmasin ini. Sudah mendatangi psikiater di Banjarmasin, 4 psikiater, tapi gak sembuh-sembuh.
malah tambah parah. Akhirnya dibawa oleh anaknya yang perempuan. Anaknya sudah master dan sangat kenal dengan saya. Kemudian diantar ke rumah. Begitu menyampaikan masalahnya, saya sudah tahu masalahnya, langsung saya tuduh bapak itu. Saya tuduh, obat sampian ini Pak sangat mudah. Obat pian ini, stres kelas berat ini sangat mudah. Dia terkejut, masa empat psikiater saja tidak mampu kok sangat mudah. Iya Pak, saya tunjukkan ayatnya. Pak, pian ini obatnya baca Al-Quran. Langsung saya tuduh bahwa itu pian ini baca Al-Quran, dan sampian tidak pernah baca Al-Quran. Pian harus baca Al-Quran 2 kali sehari, di waktu subuh dan di waktu maghrib. Itu obatnya. Pian ini harus baca Al-Quran. Apa jawabnya bapak tadi? Ulun masa kecil bandel, gitu. Kan nyambung. Disuruh baca Al-Quran, jawabnya ulun masa kecil bandel. Akhirnya saya ulang lagi, Pak, obatnya pian ini sangat mudah, yaitu pian harus baca Al-Quran karena pian tidak baca Al-Quran. Sekalinya ngomongnya sama, ulun masa kecil bandel. Akhirnya saya baru bisa nangkap kalau orang ini tidak bisa baca Al-Quran. Langsung satu dulu, pian tidak bisa baca Al-Quran. Apa jawabannya? Nggih, padahal itu obatnya. Wah, seperti gelisah. Akhirnya saya nyuruh anaknya yang perempuan, pas ada bapaknya, nak, ke anaknya itu, kamu cari Al-Quran yang ada tulisan Latin. Bapak ini diajari baca Al-Quran, misalnya pagi 5 ayat, tapi supaya fasih 5 ayat itu sekitar 1 jam. Diulang-ulang, bacaannya harus betul, karena ternyata si anaknya ini pintar baca Al-Qurannya. Sore demikian, ajari bapak ini ya baca Al-Quran tulisan Latin, gitu. Setelah 28 hari datang lagi ke saya, gitu. Lalu dia tanya kenapa 28 hari dan sebagainya, saya jelaskan. Udah, kira-kira dapat 25 hari, bapaknya ini mendesak ke anaknya, antarkan aku ke rumahnya Pak Karyono. Aku ini sudah sembuh, sangat sehat. Kata si anaknya, Pak, janjinya kan 28 hari. Kita setelah 28 hari, kurang 3 hari aja Pak, gitu. Akhirnya anaknya tidak mau ngantar. Setelah 28 hari, begitu sampai di muka pintu langsung teriak, Alhamdulillah Pak, saya sembuh, sudah sangat sembuh. Akhirnya setelah duduk, saya tanyakan kepada si anaknya ini, bapak ini sudah lancar baca. Saya tanyakan ke bapaknya, yang dibaca yang mana? Baca surat Muluk. Kenapa kok baca surat Muluk, gitu? Kenapa kok tidak baca Mulk Al-Baqarah? Saya tanya aja, gitu. Saya ini sering mendengar ceramah. Kalau orang baca surat Muluk setiap malam, maka dia tidak disiksa kubur. Saya bilang itu hadis Pak, gitu. Itu hadis. Makanya saya stres. Aku ini kan tidak baca Al-Quran. Aku ini mati nanti langganannya malaikat.
itu. Makanya stres berat. Lalu pas datang ke Pian ternyata memang disuruh baca Al-Quran. Sekarang saya sudah lancar surat Muluk, kemudian surat Waqiah sudah separuh, sudah lancar sudah. Dan saya bilang kepada anak, nanti kalau aku lancar surat Muluk, surat Waqiah dan surat Yasin, aku carikan guru yang benar-benar mengajari dengan huruf Al-Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, orang ini tambah segar. Setiap kalau ada pengajian saya di Masjid Ar-Rahim, mesti dia duduk paling depan. Paling depan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu salah satu, yaitu baca Al-Quran, sholatnya jangan bolong-bolong. Kemudian memang setiap subuh berinfak. Karena kalau orang berinfak di waktu subuh berapa besarnya, malaikat yang berdoa, ya Allah orang ini berinfak, ya Allah berkahi hidupnya, ya Allah. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, waktu masih ada lagi. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada, kalau tadi kan orang yang bersangkutan, bagaimana perilaku orang tua dalam membantu anaknya yang bermasalah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan surat 71, surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ini bisa dilakukan oleh orang tua sehingga anak itu nanti dapat petunjuk dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepadamu, banyaklah beristighfar, banyaklah minta ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun. Istighfarnya boleh yang pendek, jadi orang tua banyak beristighfar. Astagfirullah, 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 banyaki beristighfar. Yursil alaikum midrara, itu. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat, rahmatnya yang banyak dari langit kepadamu. Jadi kalau orang tuanya banyak istighfar, rahmatnya turun luar biasa. Wah, ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwali wal banin wa yaj'al lahum jannati wa yaj'al lahum anhara. Hujan lebat itu berupa harta orang tuanya ini akan diberkahi, kemudian anaknya menjadi anak yang nantinya anak yang soleh solehah, kemudian kebun-kebun itu ada yang mengatakan pasangannya akan bagus, sedangkan sungai-sungai itu adalah pekerjaannya akan bagus. Kenapa? Setelah saya teliti, ternyata kalau orang tuanya dekat dengan Allah, mempunyai anak bermasalah, mesti ada jalan untuk konsultasi. Mesti ada jalan. Karena doa orang tua ini, terutama kalau pas istighfar, janji Allah sendiri, nanti anaknya akan diberi berkah karena istighfar orang tua. Istighfar yang paling bagus itu adalah istighfar di waktu sahur. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu semuanya, kalau ya kira-kira 1 jam dari subuh itu sudah bangun, sholat malam, kemudian berdoa, sisanya banyaki beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar dari orang tua itu nantinya bisa meningkatkan
bisa meningkatkan nantinya anak mendapatkan petunjuk. Dan ada lagi di dalam Al-Quran, saya bacakan supaya pian kita semuanya selalu berzikir. Berzikir ini yaitu di dalam Al-Quran surat yang ke-20, adalah surat yang ke-20 ayat 130. Ini bisa dibaca. Saya bacakan pelan-pelan, ini ceramah yang terakhir, karena habis ceramah ini sudah bisa mengerjakan sholat suruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir ala ma yaqul wasabbih bihamdi rabbika qablal tulu'is syamsi wa qablal urubiha wa min aba'il laili wasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Surat yang ke-20 ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu, memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit. Jadi sebelum matahari terbit tadi jam 6.25 itu sebelum itu banyak bertasbih. Tasbihnya tasbih yang istimewa, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, yang banyak sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, tenggelam. Matahari terbenam sekitar jam 6.30 juga. Jadi sebelum itu sudah bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, dimajaki. Dan bertasbih pula pada waktu tengah malam. Jadi tasbih yang seperti tengah malam, tapi tengah malam pian sudah guring. Oleh sebab itu dibaca sebelum tidur. Yang banyak juga itu. Kemudian berikutnya, dan di ujung siang. Di ujung siang ini sebelum zuhur. Jam sebelum zuhur bertasbih. Tasbihnya tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Hadiahnya la'allaka tardo, agar kamu menjadi tenang, agar engkau menjadi tenang. Oleh sebab itu banyak bertasbih sebelum matahari terbit, dibanyaki. Biasanya saya kalau bertasbih seperti itu, saya bertasbih 100 kali. 100 kali. Karena saya sudah terbiasa seperti sampian, suruk baru salat suruk, setelah salat suruk baru saya turun pulang. Oleh sebab itu sebelum matahari terbit saya bertasbih. Tapi tasbih ada yang istimewa lagi, tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, bukan inni kuntu minadz zalimin. Banyaki juga. Insyaallah la'allaka tarda, agar kamu tenang. Kalau orang banyak hutang tenang apa enggak? Enggak. Siapa tahu dengan banyak bertasbih ini pekerjaannya bagus, rezekinya bagus, bisa membayar hutang. Punya anak bermasalah tenang apa enggak? Siapa tahu dengan banyak bertasbih anaknya mudah diatur. Sakit gigi tenang apa enggak? Siapa tahu dengan banyak bertasbih lalu ada orang memberi obat sakit giginya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas tasbih yang istimewa. Padahal kita habis sholat mesti bertasbih, tapi disuruh lagi oleh Allah sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, tengah malam dan tengah siang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya
ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Habis ini yang belum punya wudu ambil wudu, yang sudah punya wudu langsung salat suruk. Pahalanya apa? Salat surut. Seperti umrah dan haji sempurna. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.